Kami tiba pada sebuah persimpangan jalan sebelum pasar 55. Andong segera melesat ke sebuah lorong besar karena ada perbaikan jalan ke pasar. Terpaksa Kenek memilih jalan pintas. Suasana semakin ramai, sementara matahari semakin terang. Desak berdesakan terjadi dengan kendaraan lain, membuat kami terjebak beberapa lama. Hingga siang hari, kami akhirnya sampai pada stasiun. Aku pamit pada tante untuk mencari andong rute Rumpang. Kubawa bingkisan kecil berisi kue dan surat beramplop putih. Surat yang aku tujukan untuk Bang Hasim. Aku berjongkok setelah menutup rapat kembali suratku. Ujung kerudungku sudah basah lagi karena lelehan air mata. Aku buru-buru menyeberang jalan, sementara beberapa andong mulai menawarkan jasa. Setelah kesana kemari mencari jurusan Rumpang, tiba-tiba langkahku terhenti karena seseorang memanggilku dari belakang. Bang Husain mendekat sambil menyapa. Ia bertanya, apa aku ingin pulang hari ini? Email cuma mau nitipin ini. Tolong kasih sama Bang Hasim. Jangan kasih ke Pak Deku ya Bang. Lah, iki juga ada surat dari rumah si Mbah. Punten, mungkin dari Hasim juga, ucapnya tanpa menerima suratku. Aku seketika was-was dan takut. Apa surat itu dari Pak De lagi? Tanganku merobek amplop yang membungkus isinya. Degup jantungku mencelos saat membaca kepala suratnya. Ternyata pengirimnya dari Bang Hasim sendiri. Aku lalu membaca isi selanjutnya. Kalimat yang ditulis dari awal hingga akhir seketika membuatku kembali meneteskan air mata. Isi kepalaku seolah meledak. Nafasku tertahan. Tubuhku terguncang. Ya Allah Gusti, neng email. Sebuah surat balasan. Assalamualaikum Dek. Gimana kabar di sana? Sehat? Minggu lalu ada mantri yang datang memeriksa Eyang sudah agak pulih, tapi dia terus cari barangnya itu. Masalahnya, abang sudah bakar. Karena kata kawanku itu bull santet. Buah yang kita kira ganitri itu ternyata jimat. Abang tidak tahu siapa yang kasih itu ke Eyang dulu pertama kali dan bilang kalau itu obat penangkal sihir. Semenjak Eyang bangun, mereka sering terdengar berselisih. Jadi rumah sering ribut karena Pak D terus bertengkar. Dari yang abang dengar, Pak D mau tanah rumah Eyang dipindah namakan. Eyang bersikukuh tidak mau menjual rumahnya karena rumah ini sudah atas nama ayahmu, Paman Raden Wicaksono. Harus abang sampaikan juga satu hal, karena abang rasa kamu perlu tahu tentang ini, Mel. Bibi Lija kabarnya meninggal. Tempo hari ada kerabatnya datang ke rumah memberitahu kami. Abang sudah wakilkan Eyang untuk ziarah kubur, tapi tak sempat menginap di rumah beliau karena Eyang suruh cepat pulang. Nanti kalau ada kesempatan kamu pulang, kita akan bicarakan lagi soal ini. Salam. Bang Husain pun membenarkan. Iya, si Halija, Neng. Siapa lagi selain dia, Neng? Ejek Bang Uki. Pengasuh rumah Eyang kan banyak, Bang. Kata Bang Hazim, ada yang namanya Santoso. Juga ada tukang giling padi. Mana tahu sebelum Bibi datang, ada yang duluan kerja. Kilahku menerangkan. Tak sadar wajah Bang Husain dan Bang Uki berubah tegang. Mereka seperti terkejut mendengarku menyebut nama pengasuh Eyang yang lama. Kenapa? Kok pada kaget? Tanyakan saja sama Simba sendiri, Neng. Kami nggak tahu soal itu ya. Ya kan, Ki? Iya, Kang. Tapi kira-kira siapa lagi yang kerja setelah Halija mati ya? Sudah ada kok, Bang. Kami sudah dapat pekerja lagi. Namanya Pak Leman. Pak Le sudah kerja sebelum email pulang ke rumah ayah. Hah? Bang Husain melotot. Mereka tercekat, membuatku semakin penasaran. Kok kaget? Apa yang salah? Neng, begini. Ini memang hanya rumor. Tapi terlepas dari nyata atau tidaknya, benar atau salahnya, kami cuma mau berpendapat. Jika sebaiknya tidak usah cari pekerja lagi buat rumah si Mbah. Soalnya
setiap pekerja yang kerja di sana pada meninggal semua. Ada yang hilang, ada yang kabur, dan ada yang mati macam si Halija. Bang Husain tampak kikuk. Maaf ya Neng, bukannya Kang Husain berpikiran buruk. Sama sekali tidak. Kami cuma dengar omongan dari warga. Jangan sampai kejadian ini jadi kuncingan orang. Bang Uki mengangguk menjelaskan. Tetapi Bang, Bibi Halija sebelumnya memang sakit. Dia beberapa minggu pulang sebelum akhirnya meninggal. Pungkasku seolah menolak sugesti. Meskipun perkataan Bang Uki tak salah. Rere, Caraden juga turut meninggal kan Neng? Apa ndak salah kalau orang-orang katakan penyebabnya dari rumah Simbah Ratu? Aku terdiam. Bibirku terkunci. Atau almarhum kakungmu dulu pernah melakukan sesuatu hal yang tak terpuji Neng, macam memuja hal gaib sampai menumbalkan nyawa orang-orang. Ki. Ekor mataku menangkap rasa bersalah di netra Bang Husain. Ia menyikut keras lengan Bang Uki lalu berulang kali menyebut maaf kepadaku. Tak sampai hati aku memendam amarah hanya karena mendengar perspektif seperti itu. Karena jujur dari lubuk hatiku juga mengatakan ada kebenaran di dalamnya. Aku menggeser tubuhku ke belakang, kusandarkan kepalaku sampai menatap langit-langit andong. Mataku terpejam hingga tak terasa bulir di sudutnya menetes seperti hujan yang lebih dulu deras membasahi bumi. Benar, ada yang salah dengan kakungku. Aku akan menemui Bang Owar, mempertanyakan mengapa ia menyuruhku mencatat tanggal kematian Rere sebelum ia pergi meninggalkan rumah Eyang. Apa yang sudah ia rencanakan hal itu? Aku akan pulang dan bertanya. Lalu, aku akan meminta dirinya memecahkan semuanya. Tapi, kalau lelaki yang ku sebut itu sudah meninggalkan Siliwangi, maka tidak akan ada rencana lagi. Langkahku mengayun rugi, tak melihat titik, tak melihat arah pulang. Sementara itu, dengan pakaian kumal akhirnya aku sampai pada jam makan siang. Bang Hasim yang membukakan pintu. Manik matanya masih sama ketika menatapku, penuh keteduhan. Dirinya mengadu sedang kurang enak badan, padahal aku baru sampai 2 detik yang lalu. Dia bahkan langsung mengadu jika Hasan kabur pulang ke rumah karena sering melihat pocong. Bang, seenggaknya biar email masuk dulu, ganti baju, baru cerita pocong bang. Ia merengkuhku tanpa melanjutkan ucapannya lagi. Mungkin merasa bersalah, juga tak tahan ingin curhat. Sana, ganti baju dulu, bisiknya. Kok bisik-bisik segala? Tanyaku kikuk. Aku seketika was-was, sembari memperhatikan seluruh ruangan. Pakde, tidur, lanjutnya. Saat berbisik, bau tak sedap tercium dari atas. Rupanya bau itu muncul dari rambut sepupuku ini. Aku berkacak pinggang, seolah mengulur waktu, menilai penampilannya yang tak kalah kumal. Seperti bocah yang habis kecebur got. Rambutnya mulai gondrong, aut-autan. Tubuhnya ramping kurang berisi. Abang bau, keluhku menunjuk rambutnya. Bang Hasim mengikuti telunjukku dengan ekor matanya. Ia menggeleng, lalu duduk seolah aku salah cium. Memang gak keramas semenjak sakit. Tadi saja bela-belain kerja lagi di penggiling. Capek, pegel semua badan abang. Ia beralih memukul pundaknya dengan erangan panjang. Eyang mana? Tuh di kamarmu, lagi jahit. Semenjak bisa bangun, Eyang malah sering tidur di kamarmu. Siangnya ngejahit, malamnya ngaji. Sana keramas dulu, email mau ketemu Eyang bang. Bang Hasim tak menjawab lagi. Ia sibuk memijat bahunya sendiri. Dari situ aku berjalan pelan melintasi ruang tengah hingga mengetuk pintu kamarku. Kupanggil Eyang dengan pelan, tapi tak ada sahutan. Karena tak sabar, aku langsung memutar kenop pintu. Sementara kukira Eyang sedang sholat, ternyata dia khusyuk menenun. Eyang, email datang. Hening. Aku belum juga mendapat sahutan.
Eyang tidak sholat. Kenapa tak menyahut? Dia terlihat hanyut dalam aktivitasnya, menjahit pinggiran kasurku yang berantakan. Aku lalu memutar pandangan. Kamarku penuh dengan kain, bantalan, juga baju yang tergantung. Mukena di balik pintu juga bertambah. Di sana gantungan kain sangat ramai, sampai terlihat bertumpuk-tumpuk. Banyak yang berserakan ke lantai karena tak muat digantung. Eyang, baju email diapakan itu? Jangan dirobek-robek semua, ih. Aku melebarkan langkah menuju kusen cermin, menarik sehelai demi helai kain yang membungkus penuh meja belajarku. Itu adalah bagian baju baruku yang masih sangat cocok dipakai bepergian. Eyang dulu bahkan menyuruhku agar membungkus kain ini dengan plastik agar tikus tak menggigit. Ya Allah Gusti, baju kesayanganku ini, Yang, cecarku. Belum selesai ku tarik satu. Kain yang lain juga seperti meraung-raung, minta tolong diselamatkan. Tanganku merebut kain di tangan Eyang. Dia menoleh tenang sambil melirikku sinis. Di sekeliling matanya hitam, seperti Eyang sudah berhari-hari tak tidur. Aku tak fokus lagi menatap Eyang. Mataku beralih ke tangannya yang mendorong-dorong sebuah benda kecil. Eyang menusuk-nusuk tangannya dengan jarum seolah tak merasakan sakit. Pemandangan itu seketika membuatku marah. Kusibak kain yang ada di tangan kirinya, lalu menepis jari Eyang yang darahnya sudah mengucur ke lantai. Saat kusentuh, jarinya seperti bongkahan es, sangat dingin dan terlihat keriput. Eyang, sudah ya. Email bukan marah soal baju yang dirobek ini, tapi... Neng, kapan kamu datang? Terhenti lagi dengan ragu, ku telusuri wajah Eyang yang semakin ditekuk. Ku cari sepasang manik matanya agar yakin apakah ini benar Eyangku atau bukan. Belum lama, Yang. Kenapa tangannya diginiin? Lihat, ini sampai berdarah-darah, kataku. Eyang terdiam sejenak. Ia menunduk seolah memeriksa keadaan jarinya. Kowe ojo takon sembarangan, bahaya, lirih Eyang tiba-tiba. Detik itu bibirku mulai mengucap doa. Saat hawa masuk menjalar seperti tak meminta restu. Panas, sesak, juga berbau. Dalam hati aku menegaskan, jika di hadapanku bukanlah Eyang. Batang tubuh Eyangku hidup, tapi orang lain yang memerankannya. Ceplok, ceplok, ceplok. Kok yang ini? Eyang berdeham sambil menusuk jarinya lagi. Terakhir mulutnya meninggalkan suara tawa yang amat kecil. Aku menahan nafas dan refleks mundur. Kutahan diri agar tidak menoleh lagi. Buru-buru menemui Bang Hasim di ruang tamu. Jangan lari, lantainya nanti roboh, Dek. Di situasi seperti ini lelaki itu masih saja bisa bergurau. Aku menggeleng menepis rasa kesal. Bang, abang yakin kalau Eyang sudah sembuh? Kenapa lagi? Tanyanya. Ia melenggang lebar ke kamar tanpa menunggu jawaban. Lalu kami melihat tingkah Eyang yang bak seorang penjahit handal. Sekonyong-konyong tubuhnya bergoyang ke depan, menikmati tenunan yang ia kerjakan. Merintih, perlahan dengan bisikan kecil, melantunkan tembang kuno. Tembang yang jika kami artikan berbunyi, di atas kepalamu ada pancaran api, artinya ragamu mau pergi, mau pergi. Mau pergi. Karena takut ketawa nonton, kami merepet di balik dinding. Tidak ada dorongan masuk, apalagi mengajak Eyang bicara. Lah, kesannya kayak burunan lagi ngumpet, Dek. Iya bang, memangnya kita salah apa? Belum juga selesai berbisik-bisik, Eyang tiba-tiba berhenti berlenggok, ingin menoleh. Untung saja, tangan Bang Hasim gesit menarikku. Kami berjongkok agar tak terhubung dengan tatapan Eyang. Padahal posisi kami tadi dan sekarang tidak berbeda. Kecuali Eyang bisa menghilang. Sekali kedip langsung muncul depan mata. Pasti aku akan mati.
ketakutan. Geser dikit, abang kelihatan. Email juga gak muat ke belakang, bang. Tuh, belakang masih luas. Kepala kami memutar dan memastikan. Bang Hasim melempar arah ke arah lorong panjang. Takut pocongnya muncul, bang. Tuh, pocongnya kan lagi ngejahit. Abang selama ini cuma taunya Eyang sehat, gak periksa dulu Eyang kerasukan atau enggak. Itu tuh yang disobek-sobek baju baru email semua. Baju gampang dicari. Daripada yang nyakitin abang, Mel, mending kayak gitu. Abang rasa dulunya dia penjahit. Cita-citanya mungkin pengen bikin butik, tapi keburu mati. Gak lama Eyang ngegelarin pameran kain. Baunya bau tikus mati. Karena mungkin pocongnya di deket kali ya, jadi gak bisa mandi. Gak heran di kamar mandi abang belum pernah ditampakin pocong. Kalau bisa hidup 3 hari 3 malam di kamar mandi, mending abang milih tidur di kamar mandi aja dibanding di ruang tengah. Suara tawa menyembur tak kuasa ku bendung. Bang Hasim membuatku terpingkal-pingkal di belakang saat berbisik. Bersama itu, pintu rumah terketuk pelan, membuat tawa kami terhenti. Kami beradu tatap sebelum memutuskan meninggalkan tempat persembunyian. Eyang di dalam kamar masih terus menjahit kulit kasurku. Kami tak tahu kapan ia berencana untuk berhenti. Suara siapa itu? Itu pasti Pak Lurah, bang. Aku lebih dulu ke depan setelah benar-benar yakin suara itu milik Pak Lurah. Biasanya tiap 3 bulan beliau datang meminta-minta uang iuran. Dulu Eyang bilang jangan pura-pura tuli kalau Pak Lurah yang datang, karena dia yang mengurus dan mengelola sumber daya kami. Dia aparat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terus, email pura-pura tuli kalau yang datang siapa? Tanyaku waktu dulu kami ngomongin Pak Lurah. Pura-pura tuli itu kalau yang datang akang-akang berbaju dinas. Soalnya itu orang edan minta uang kretek. Eyang menjawab setengah tertawa waktu itu. Kok pakai baju dinas malah minta-minta ke kita, Yang? Tanyaku lagi waktu itu. Dahiku sampai mengerut panjang karena tak mengerti ucapan Eyang. Begini, Neng, ada pemuda yang suka jalan sana sini, namanya Agus. Cintanya ditolak sama si Wati. Karena Agus ini miskin, sapi pun gak punya. Makanya dia edan. Dia curi baju dinasnya Pak Mantri, terus dipakai lah sana sini. Sayangnya, Wati udah nikah, ngikut suami ke kota. Makanya, Agus gak pernah lihat si Wati lagi. Aku setiap hari nyariin Wati ke rumah orang, minta uang beli rokok sama uang buat lamar Wati. Akhirnya si Agus jadi ODGJ gitu. Aku teranjung melihat kenangan itu. Sesaat setelah mengerjap, akhirnya kami membuka pintu setelah menjawab salam dan mempersilahkan Pak Lurah masuk. Pak Lurah cari Eyang. Seorang pria dengan perut buncit tengah menggulung kertas di tangannya. Ia mengangguk, lantas mengekori kami masuk. Bang Hasim menyuruh beliau duduk saat aku hendak memanggil Eyang. Namun, langkahku terhenti ketika Pak D datang dari lorong. Air wajahnya sangat tidak bersahabat ketika mata kami berbenturan. Pak D, aku segera bersembunyi di balik tubuh Bang Hasim, membawa debar jantung yang berdetak kencang. Pak D memicing ke arah Bang Hasim, lalu menjatuhkan tatapannya ke Pak Lurah. Oh, ada tamu, Has? Ini Pak, saya kesini untuk tugas tahunan. Menagih uang air, juga tambal selang dari bendungan. Kebetulan para warga besok mau gotong royong, jadi sekalian ngumpulin cash. Pak Lurah memberi penjelasan. Saat aku hendak ke kamar, tiba-tiba saja Bang Hasim mencekal tanganku. Aku meminta penjelasan melalui sorot mata. Mengapa aku tak dibiarkan menemui Eyang, sementara Pak Lurah sudah menunggu? Mana, biar saya yang tanda tangan. Pak D nyeletuk. Loh, Eyang kan ada di dalam, kenapa mesti Pak D yang ambil alih? Sekali lagi lenganku disikut Bang Hasim. Dia sedikit melotot, tapi masih dengan cara dingin. Apa sih, Bang? Tatapannya sudah persis teka-teki silang, sulit dicerna. Silakan Pak, di baris kedua ya. Seraya mendorong pena,
Pak Lurah menunjuk deretan nama di daftar warga yang di sana sudah tertulis nama lengkap Eyang. Pak D lalu memberikan selebaran tunai. Nominalnya jauh dengan apa yang sering aku dan Eyang bayar. Sangat pelit. Aku bisa lihat raut wajah Pak Lurah seperti tertekan sebelum beliau pamit pulang. Hasim, buatkan air panas 2 cangkir. Suruh adikmu makan siang sebelum mengirimnya pulang. Pak D yang masih duduk dengan rahang mengeras membuat Bang Hasim mengepalkan tangan. Aku masih terpaku dalam diam, merasa tak diterima lagi di rumah Eyang. Tapi entah mengapa bibirku tak berani membuka. Pak D, Bang War itu kawanku. Aku sudah kenal dia dari sejak kuliah semester 1. Dia ndak mungkin. Kau duduklah. Pak D memotong pembicaraan, seolah baru saja mendengar kata-kata kotor. Aku menghela nafas berat. Kuhempaskan diri tepat di depan kursinya. Email memang niatnya cuma sebentar, Pak D. Bukan lama-lama di sini. Apalagi minta Pak D agar nerima email buat pacaran. Orang itu juga orang lain. Gak mungkin email suka. Ayah sangat menjaga marwah keluarga. Makanya email dari kecil bisa mandiri dan jauh dari hal seperti yang Pak D takutkan. Email ora sekolah dudu ateges ora iso mbedakake endi kang apik, endi kang olo. Kau tahu yang namanya malu? Purlingga sudah tidak mau melihatmu. Malu dia. Malu karena tanpa persetujuan keluarga kalian bawa laki-laki tinggal di rumah. Abangmu iki ikut-ikutan ndak punya rasa malu. Barangkali urat malunya putus. Dia enteng membiarkan adiknya yang perempuan ini tinggal barengan anak lajang dewasa. Digratiskan pula. Aku tercekat mendengar penuturannya. Rasanya seperti sebilah tombak masuk mengenai hati. Aku melempar pandangan ke arah jendela, malu dengan diriku yang seolah seperti sampah saja di mata Pak D. Apalagi dia memberitahu jika Oma sudah tak mau melihatku. Seketika itu membuat air mataku menggenang di pelupuk. Ingin tumpah seluruhnya. Ucapan itu menyakiti hati email. Cekal Bang Hasim. Ia menarikku, tapi aku bertahan sekuat tenaga di kursi. Kami saling menatap nyalang. Aku berpikir, mengapa aku harus mengalah kalau aku tak bersalah? Aku pun kemudian berkata, sebelum pergi email mau tanya, mengapa mengincar rumah Eyang? Pak Ade jelas tahu rumah ini sudah atas nama ayahku, Raden Wicaksono. Eyang beritahu aku dulu sampai kapanpun dia tidak akan menjual ini ke siapapun. Mungkin juga termasuk Pak Ade. Pak Ade datang seperti ini saat Eyang sakit. Apa tujuannya? Apa ada rencana terselubung? Apa maksudmu? Bang Hasim hanya berdeci. Dia masih enteng di sisiku. Sejak dulu memang Pak Ade hanya mengincar rumah ini kan? Cecarku. Suara berat benda dipukul membuat tubuhku seketika bergetar. Meja digebrak sekuat tenaga. Pak D membusungkan dada seraya menunjuk tepat di wajahku. Kau lancang sekali. Kau pikir rumah ini dibangun kalau bukan kerja kerasku dan anak-anakku? Hei, orang tuamu itu bisanya hanya berutang. Bukan malah kau bisa nikmati hasilnya dan lupa kulit kacangmu sendiri. Kau bisa makan semuanya tanpa tahu makanmu tumbuh dari tangan siapa. Pak D membuatku tertampar untuk kesekian kali saat ia menyebut ibuku hanya pembantu yang mengendus pantat ayahku demi uang dan gelarnya. Aku akhirnya pergi tanpa bisa berkata apa-apa. Sementara makanan yang dihidangkan Bang Hasim hanya kusentuh sepucuk jari saja. Pak D benar-benar seolah meruntuhkan dadaku. Bahkan dia menjelek-jelekan pangkat ayahku di depan Bang Hasim. Aku tidak akan ninggalin Eyang asal Pak D tahu saja. Eyang adalah tanggung jawabku. Rumah ini juga akan jadi tanggung jawabku selama Imelda pergi dari rumah. Apapun yang Pak D lakukan harus ada sepengetahuanku dan orang tuaku. Begitu ucapan Bang Hasim yang aku dengar sebelum berangkat pulang. Sekilas Pak D hanya mengibaskan telapak tangan, menyuruh kami bubar dengan baju yang masih lembab bercampur keringat
aku meninggalkan rumah Eyang. Siang yang mendung kini berganti panas. Di jam seperti ini, Andong sudah tidak ke Rumpang. Jadilah aku berjalan sampai di pusat Andong. Kebetulan sedang istirahat tak jauh dari bengkel Bang Owar. Bang Husain ada di sebuah kedai tak jauh dari sekolah taman kanak-kanak. Ia tak melihatku karena terlalu mungkin aku sudah terlihat kumal. Bang Uki, tegurku saat melihat pria ceking itu sedang asyik mengebulkan asap kretek di pinggir jalan. Neng, sudah mau balik ke kota? Jongkok sini, Neng. Inggi, Bang. Aku lantas ikut berjongkok. Dari balik badan Bang Uki, aku melihat ke arah bengkel Bang Owar. Aku terhentak saat tak sengaja melihat lelaki yang sudah sejak dulu ingin kutemui itu. Dia sedang sibuk mengotak-atik besi, sementara di belakangnya banyak pemuda asik tertawa. Terulang dalam ingatanku saat kami masih sama-sama di rumah Eyang. Hari itu cuaca terik sekali dan keduanya belum pulang makan siang. Karena bajuku sudah beres dijemur, jadi kuputuskan mencuci baju Bang Hasim. Saat mengambil baju kotornya di keranjang, ada sebuah baskom kecil yang berisi 2 kaos hitam dan putih, juga celana jeans dengan sobekan di lutut. Itu jelas milik Bang Owar. Aku merasa sedikit jijik karena baru kali itu aku melihat pakaian kotor pria asing. Aku segera keluar, membawa baju Bang Hasim dan melewati baskom kecil itu begitu saja. Tak lama pekerjaanku beres. Aku kembali ke ruang cucian, menyimpan peralatan mencuciku. Mataku tak sengaja melihat baskom itu lagi. Ada rasa iba karena dia tak tersentuh, padahal aku punya cukup waktu untuk mencuci sepanjang hari. Dengan berat hati, aku mengambilnya dan membawa 3 potong pakaian itu ke belakang. Aku mencuci dengan dahi mengernyit. Padahal kotorannya sama sekali tak membandel, malah masih ada sisa aroma citrus dari merek Dolce di kaosnya. Heran saja dengan pemiliknya. Katanya dia dari kampung, tapi wangi parfumnya kelas kota. Aku jadi curiga, apa di kampung dia seorang lelaki kaya raya? Pura-pura ke kota kerja seperti bujang gelandangan? Jika dipikir-pikir, berpakaian apapun dia tetap terlihat matching. Bukan hanya itu, aku pernah melihat ketikan bukti cek sumbangan dari beberapa kantor devisa di kantung dompetnya saat dia memasak air di belakang rumah. Dompetnya tak sengaja kubuka karena disuruh beli kretek. Banyak tanda terima yang cap tangan di sana, bernilai puluhan ribu sampai jutaan rupiah. Ki, tunggu satu lagi, katanya masih jemput cucunya. Lamunanku langsung buyar saat mendengar suara familiar dari seberang jalan sana. Beres Bang, teriak Bang Uki sembari kembali bersorak, menyuarakan yel-yel Andong. Siliwangi kota, pasar 5, pasar 5. Terdengar sangat bising di telinga. Tapi jujur, suara itu paling dirindukan juga setelah sekian tahun. Kenapa nggak nginep saja, Neng? Katanya tadi rindu sama Mbah Ratu. Lanjut Bang Uki. Aku yang masih mengintip tenang ke arah bengkel kembali gelagapan. Enggak Bang, email mau balik saja. Banyak kerjaan di rumah. Oh, Kang Husen tunggu penumpang dulu ya, Neng. Habis itu kita lanjut. Udah makan belum, Neng? Emang ada makanan, Bang? Waduh, adanya cuma rokok, Neng. Nih, sisa es koplok kalau Neng email dah mau. Tanganku yang baru saja ingin menerima tawaran itu tiba-tiba terhenti saat suara lengkingan Bang Husain menggertak lagi dari arah seberang jalan. Oke, jangan dikasih ya Allah Gusti. Lanang iki orana isin apa? Nge itu rahan. Wis jijik lah. Oke. Aku tercengang dan kikuk. Tak jadi mengambil sisa es itu. Padahal tenggorokanku hampir pecah. Mana lagi es batunya besar-besar di bawah. Pasti segar sekali, melepas dahaga. Ora apa-apa iki Bang, email mah makan sembarangan saja. Jangan Neng, kata Kang Husen gak boleh. Soal iki jorok, mana tahu liurku netes-netes turun. Aku akhirnya terpaksa menelan saliva dengan rasa kecewa yang menggebu-gebu. Hari ini memang hari yang sial. Kulangkahkan kakiku ke belakang. Niatnya ingin menyapa Bang Owar. Mumpung aku masih diberi waktu ke sini. Kalau aku pergi ke Sumatera nanti, pasti tak akan ketemu lagi. Ternyata Bang Owar sudah melihatku dari kejauhan. Tak ada senyum di bibirnya. Dia hanya melihatku sekilas lalu abai. Seorang laki-laki muda seusiaku keluar dan membantu Bang Owar. Kaosnya juga sama dengan yang Bang Owar pakai.
Mungkin pekerja baru, karena aku baru melihatnya. Lelaki itu mengajak Bang Owar bicara. Lalu kulihat Bang Owar masuk ke dalam. Aku bingung dan berpikir, apa Bang Owar marah dan menghindar? Yang mengusirkan Pak D bukan aku. Kenapa jadi aku yang dihindari? Lama berdiri mematung di depan pagar. Tiba-tiba seorang pria dari bangku bengkel memanggilku. Orang itu menyuruh mendekat. Neng, nyari siapa? Kalau kesini cuma mau panas-panasan, ndak usah bawa badan. Kasihan kulitnya putih, ntar malah jadi gosong. Ia tertawa. Lalu tawa itu menular sampai ke semua orang. Laki-laki muda di bagian perbengkelan juga ikut tersenyum. Terpaksa aku masuk dan bergabung. Terpaksa pula aku jujur kalau aku sedang ada urusan dengan Bang Owar. Oh, Bang Owar lagi sholat, Neng. Tunggu saja. Aku ingin menolak dan pulang ke depan gang saja, tapi Bang Owar tiba-tiba muncul dari dalam. Wajahnya basah, kaosnya juga sudah diganti. Aku sebenarnya ingin memberitahu soal rencana untuk mencari siapa Joko Suyanto. Aku juga ingin meminta pendapatnya tentang rencanaku yang akan pergi dari Siliwangi sampai Pak D tidak menyuruhku sekolah lagi. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih Kak Solepena, terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.